Kita akan memulai firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit kenapa pada saat di awal tadi kita melakukan atau kita mengucapkan ayat panggilan beribadah, atau dalam bahasa Inggris disebut call to worship, panggilan beribadah. Kenapa saudara? Karena ini saudara, seringkali tanpa sadar kita itu melakukan pujian penyembahan kita atau melakukan pujian kita supaya apa? Kita berdoa agar Tuhan hadir, betul? Kita mau hadirat Tuhan turun atas kita. Tetapi yang ingin saya sampaikan begini saudara, hal itu tidak benar. Karena apa? Karena Tuhan adalah pemilik dari hidup kita. Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Yang betul adalah gereja memanggil untuk kita untuk datang beribadah kepadanya. Jadi siapa kita memerintahkan Tuhan untuk hadir, untuk turun. Dan itu adalah filosofi dari panggilan beribadah, call to worship. Bahwa siapa kita meminta Tuhan hadirlah, Tuhan turun. Enggak, ibadah ini adalah milik Kristus. Ibadah ini adalah ibadah untuk memuji Tuhan. Dia sudah hadir dan Dia melalui gerejanya memanggil kita untuk masuk, untuk beribadah kepadanya. Kita akan mulai firman Tuhan kita seperti biasa. Firman Tuhan mendewasakan kita, firman Tuhan menghibur kita, firman Tuhan membuat kita mengerti kasih-Nya kepada kita saudara. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah mengerti dan menerima kita, diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 saudara. Banyak orang yang merasa bahwa dia tidak diterima atau dimengerti. Suatu hari saudara, istri saya marah-marah karena saya nonton bola kemalaman. Karena besoknya saya ada pelayan lalu bilang, kamu ini nggak ngerti, kamu ini tidak bisa melihat badanmu nanti capek. Dalam kesemuanya itu saudara, yang harus kita sadar adalah ini, bahwa kita memiliki pribadi yang menerima dan mengerti kita. Nah, khotbah hari ini adalah khotbah seri dari Kristus bagi jiwa yang rapuh saudara. Itu adalah sebuah buku klasik yang saya ambil dari Richard Sibbes. Tapi sebelumnya mari kita baca dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau membaca sama-sama Ibrani 14 ayat 16. Kita berdiri dan kita mau membacakannya bersama-sama. Ada di depan juga. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih Kristus karunia, supaya ia menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk saudara. Saudara, background dari ayat ini saudara adalah sebuah surat dari penulis untuk bangsa Yahudi yang sudah Kristen. Singkatnya, mereka ada orang-orang Yahudi Kristen ini ingin kembali kepada kehidupan lamanya. Masih mau disunat, berkorban di bait Allah dan lain-lain. Tetapi penulis Ibrani ingin memberikan sebuah arahan, terutama dalam Ibrani 14 ayat 16, bahwa Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Kristus lebih tinggi daripada Musa yang seorang nabi, dan dia lebih sempurna dari imam-imam Lewi. Saya akan menjelaskan nanti bahwa Kristus adalah imam agung, imam besar, yang mana dia menjadi perwakilan dari kita. Dalam kaitan ayat ini dengan tema mengerti dan menerima, kita harus mengerti ini saudara. Dalam dunia yang penuh luka ini dan rasa bersalah ini saudara, banyak orang itu ragu untuk mendekat kepada Tuhan. Dia ragu mendekat kepada Allah.
Mereka merasa atau kita merasa kita terlalu berdosa, terlalu sering gagal dan tidak layak. Itulah kita. Kita seringkali tidak layak. Wah, kalau pelayanan nanti dululah, nunggu saya layak dulu. Itu dari sisi kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana dari sisi Allah? Seringkali kita datang kepada Allah takut nanti Allah tidak menerima. Kita ragu mendekat karena takut. Tapi bagaimana dari sisi Allah, saudara? Di tengah rasa gagal, takut dan lemah, serta dosa yang kita rasakan, Allah tidak datang dengan ancaman ternyata atau hukuman, tetapi penghiburan melalui Injil Kristus. Bahwa kita telah baca bahwa kita memiliki imam besar agung yang mengerti, menerima dan berkorban di salib secara real untuk kita. Kita yang merasa takut untuk datang kepada Tuhan karena kelemahan kita, tetapi di sisi Allah, Dia mau menerima kita karena Dia imam besar agung yang mengerti, menerima, bahkan berkorban di salib. Tadi lagunya, bahkan mati tebus dosaku, sehingga kita memiliki keyakinan akan hari esok. Dan pengorbanan ini real, saudara. Hari-hari ini kita perlu sesuatu yang real. Dan yang ingin saya katakan hari ini, bahwa pengorbanan Kristus itu real. Tidak janji kosong atau gombal seperti anak-anak zaman sekarang, janji mantan katanya, atau mengghosting. Kalau nggak tahu apa ghosting, tanya kepada anak-anaknya. Di ghosting, dihantui, enggak lah, menghilang begitu saja. Kasih Kristus real dalam mengerti dan menerima kita. Ada seorang orang dari kebangsaan China, saudara, namanya Liu Peiwen. Nah, ini saya nggak tahu ejaannya. Demi melamar pacar, lelaki ini berjalan kaki 1.600 km. Itu salah jadi. Berjalan kaki selama 1.600 km dari provinsi Henan ke rumah kasihnya di Guangdong. Ternyata artikel ini salah, saudara. 1.900 km. Supaya apa? Pacarnya bilang, kalau kamu mau menikahi aku, kamu harus berjalan 1.900 km dari rumahmu ke rumahku, maka lamaranmu aku terima. Lalu si lelaki ini, si Liu ini menghitung, kalau aku harus sampai ke rumahnya dia dalam 28 hari. Jadi pokoknya kamu harus sampai rumahku 28 hari. Maka sehari dia harus berjalan kaki 60 km untuk bisa sampai ke rumah si perempuan itu dalam 28 hari. Tapi saudara, pada saat si pria ini mau sampai, si wanita berkata, "Loh, kamu beneran? Saya cuma bercanda loh." Padahal udah mau sampai ke rumahnya. Dan yang lebih parah lagi, begitu mau sampai, si pacarnya Liu ini, dia ngirim WA. "Sebenarnya aku nggak mau untuk kamu nikahi. Oleh sebab itu kamu jangan datang." Dimatikan, saudara, HP-nya. Tapi Liu tetap berjalan sampai di rumah sang wanita. Lalu bapaknya berkata, bapak si wanita, "Maaf, anak saya sudah saya jodohkan kepada orang lain." Kalau kita melihat bahwa seringkali kita menjumpai hal-hal yang tidak real seperti ini. Kita menerima penerimaan palsu, janji kosong, omong kosong, harapan manusia yang sia-sia. Nah, hari ini ada hal yang perlu kita pelajari dan mengerti mengenai penerimaan Kristus dalam hidup kita, yang mana penerimaan itu real, saudara, nyata dalam hidup kita. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan, saudara. Mengapa penerimaan Kristus adalah real atau sejati? Yang pertama, Kristus adalah imam agung yang kudus dan mulia. Janjinya real karena dia imam agung. Janjinya real karena dia adalah Allah sendiri.
Yang kedua, Kristus mengalami dan mengerti kelemahan kita. Janjinya real karena dia mengerti kita. Dia mengalami apa yang kita rasakan. Dan janjinya real karena dia tidak hanya Allah, tidak hanya mengerti apa yang kita rasakan, tapi Kristus mengundang kita mendekat kepada tahtanya. Mari kita bahas satu-satu secara singkat saja, saudara. Yang pertama, Kristus adalah Imam Agung yang kudus dan mulia. Sekali lagi, Kristus adalah Imam Agung yang kudus dan mulia. Makanya penerimaan yang kita terima dari Tuhan adalah real. Sama-sama katakan real, saudara. 1, 2, 3. Sejati atau real. Dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bayangkan saudara, baca karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi langit. Nah, sebelum kita lanjut saudara, saya ada cerita saudara. Suatu saat, ini saya beli judul Es Duren dan Perdebatannya. Nah, tapi jangan ini ya, jangan ke trigger, wah boleh juga nih pulang gereja makan es durian gitu ya. Suatu saat pada anniversary gereja Fun Church di Surabaya Barat, tiba-tiba ada orang yang berkata begini, Pastor, ada kiriman es durian tuh di bawah. Apakah pastor yang memesan? Saya bilang tentu tidak, karena budget kita nggak akan cukup untuk beli es durian 30 cup saudara. Siapa ya? Oh, ada yang nyumbang mungkin panitia. Mungkin ya. Atau istri pastor yang kasih. Mungkin ya. Tiba-tiba nyeletuk. Atau salah kirim pastor. Jangan-jangan gereja sebelah yang kirim kesasar ke kita. Kan sama-sama gerejanya. Oh iya juga ya. Nah, menurut saudara, siapa yang setuju bahwa istri saya yang beli? Angkat tangan. Wah, nggak percaya sama istri saya. Oke. Yang kedua, siapa yang percaya ada sumbangan dari panitia atau donatur gereja? Enggak juga. Yang ketiga adalah salah kirim, saudara. Siapa yang percaya? Nah, ya itulah. Benar, saudara. Salah kirim. Jadi kita pikir ada berkat yang nomplok, ternyata enggak. Salah kirim, saudara. Kenapa saya cerita ini, saudara? Kenapa saya tanyakan? Supaya kita memiliki narasi yang sama dalam apa yang akan saya sampaikan ini. Kita punya cara pandang yang sama. Kita tidak melihat sesuatunya beda, persepsinya beda, tapi kita mau menyatukan cara pandang ini, saudara. Salah satunya adalah narasi dan cara pandang ke Tuhan yang harus sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki sosok Tuhan dalam benak Anda? Apakah Anda memiliki sosok Tuhan dalam benak Anda? Mari kita bayangkan sejenak. Sosok Tuhan yang Maha Kuasa itu bagaimana dalam diri Anda masing-masing ini? Ada yang berkata kudus, luar biasa, berkuasa, indah, mengabulkan doa. Atau jangan-jangan kita nggak punya sosok Tuhan dalam diri kepala kita. Atau mungkin kita melihat sosok Tuhan itu kejam, haus uang, haus pengorbanan, haus sogokan, bisa disuap, atau bisa diklaim kayak asuransi, saudara. Tetapi saudara, menurut Ibrani 4, Allah orang Kristen itu ini, saudara. Salah satunya, imam besar agung, melintasi semua langit, anak Allah. Namanya siapa, saudara? Yesus. Menjadi imam perantara antara kita dengan Tuhan sekaligus sebagai korban penebusan kita. Yang ingin saya sampaikan begini, kita memiliki Tuhan sebagai perantara, pendamai, korban, penebusan. Yang jadi pertanyaan adalah gini, saudara, apakah ini sosok Tuhan Anda? Inikah sosok Yesus Anda? Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah ini, Yesus ada untuk kita.
Dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung itu, Allah yang luar biasa, yang melintasi langit, yang kudus. Dikatakan sekarang karena kita sekarang mempunyai imam besar, dia ada dalam hidup kita sekarang. Kita memiliki, ada di hati kita. Jadi pertanyaannya, sadarkah akan hal ini? Atau kita hidup seperti kita nggak punya Tuhan? Kita khawatir, kita seenaknya. Bahkan kita jadikan Tuhan sebagai ban serep kita. Kalau saya perlu Tuhan, saya akan datang di hari Minggu. Senin sampai Sabtu, saya nggak butuh Tuhan. Dalam arti sebenarnya Anda dan saya kalau mempraktekkan itu, maka kita sebenarnya sedang mempraktekkan kehidupan yang ateis, saudara. Tidak percaya Kristus. Sehingga pertanyaannya, kembali lagi, bagaimana Anda memandang Yesus sekarang ini? Penting untuk keperluan Anda atau sadar dia pribadi yang mulia? Sekali lagi, bagaimana Anda memandang Kristus? Apakah dia hanya pribadi yang penting kalau diperlukan? Atau kita sadar bahwa dia adalah pribadi yang mulia? Mari saya ajak kita merenungkan, saudara. Kadangkala sebagai pelayan Tuhan pun di tempat ini, kita merasa bahwa Tuhan tidak menjadi tempat yang terutama. Tetapi kita merasa kita datang kepada Tuhan kalau kita perlu. Bahkan pada saat pelayanan. Suatu saat salah satu pastor yang mementor saya berkata begini. Dia didatangin sama seorang pelayan Tuhannya, pemain musiknya. Lalu dia bilang, "Pastor, sebenarnya saya itu gak cinta-cinta Tuhan banget. Tapi saya cinta musik. Tapi saya cinta nyanyi." Seringkali ini, saudara, Christ is useful but not beautiful and glorious. Dalam kehidupan kita, Kristus itu hanya berguna saja. Dia tidak indah apalagi mulia. Kristus hanya berguna dalam diri kita. Saya ajak kita merenung hari ini. Kalau saya berdoa itu apakah karena saya mengasihi Kristus, apa karena saya cuma butuh? Kalau saya berpuasa itu karena saya mengasihi Kristus, apa karena saya butuh? Saat teduh ke gereja apalagi, waduh, aku ke gereja karena diajak sama orang tuaku. Aku melayani itu apa? Karena Kristus indah dan mulia atau hanya berguna? Atau kita hanya melihat Yesus seperti ini, saudara? Ada sebuah lagu yang terkenal. Kristus itu waymaker, pembuat jalan, miracle worker, pembuat mujizat, promise keeper, menempati janjinya. Tapi apakah kita hanya melihat hal yang bahwa Kristus berguna hanya untuk itu, atau dia adalah Tuhan untuk hidup kita? Saudara, manusia mencari pegangan atau kepastian yang kokoh, yang mana dalam kehidupan kekristenan kita, pegangan yang kokoh adalah hidup yang hanya bisa diisi oleh Kristus. Karena di luar Kristus, pegangan Anda adalah berhala Anda. Sekali lagi, manusia perlu pegangan, tetapi tanpa sadar kita memegang sesuatu yang sebenarnya itu berhala kita. Apa berhala? Bisa uang, bisa keluarga, pencapaian, karir, pujian. Nanti kalau saudara baca-baca di situ, saudara, ya, berhala hati. Apa berhala kita? Saya lagi baca buku judulnya You Are What You Love. Engkau adalah apa yang engkau kasihi. Ada orang berkata, aku adalah apa yang aku pikirkan. Enggak, saudara. Engkau adalah apa yang engkau kasihi. Kalau engkau cinta uang, maka engkau akan dibentuk sebagai orang yang cinta uang. Engkau adalah cinta uang. Manusia mencari pegangan dalam hidup, tetapi pegangan sesungguhnya adalah Kristus sendiri.
Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sama yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Siapa Yesus bagi Anda? Kenapa saya tanyakan berulang-ulang? Supaya nggak kayak kejadian es durian tadi, saudara. Kita merasa Yesus adalah cuma miracle worker, Yesus cuma berguna. Tapi saya ingin kita semua tempat ini berkata, Yesus indah dan mulia, karena Dia telah mati untuk aku. Dijelaskan, kalau Anda menjawab dengan hati yang melekat kepada dunia dan diri sendiri, maka jawabnya Allah, Kristus, Imam Agung yang berguna itu. Maka Anda akan terus merasa untuk berusaha diterima oleh imam karena dia berguna. Kalau saya sogok dengan puasa saya, maka dia akan berguna. Tapi sebaliknya, kalau Anda menjawab dengan hati yang menyadari ketidakmampuan keberdosaan Anda, maka Anda pasti menjawab Allah yang indah, Allah yang berkuasa dan mulia. Yesus adalah Allah yang indah dan mulia. Kristus adalah Allah yang nyata turun ke bumi, sehingga nyata juga kasih dan penerimaannya. Suatu saat ada seorang papa teman saya hamba Tuhan, papanya ini penjudi berat, saudara, dari Jawa Tengah, saudagar bis, saudara. Waduh, bisnya itu berpuluh-puluh, saudara, beratus-ratus. Si papa kena judi, saudara. Semua itu dijudiin sama dia. Katanya ya, ini motor lewat nih, motor lewat boncengan apa enggak? Itu dijudiin sama dia. Nah kan, enggak goncengan, jadi semua dijudiin. Sampai habis semuanya. Suatu saat, si mama dan si anak berkata, "Pah, saatnya untuk datang kepada Kristus." Wow, saya udah Kristen lama. "Pah, kali ini datang kepada Kristus dengan kerendahan hati." Oke, minggu pertama, saudara, dia duduk di belakang sana sambil rokokan, saudara. Minggu kedua, "Pah, datang kepada Kristus." Oke, saya mau datang kepada Kristus, saya mau menerima Kristus. Tapi saya rebah kayak orang-orang itu, tapi gak maju ke depan, tidak ditumpangi tangan. Doa sama Tuhan, jangan ngomong sama saya, kata anaknya. Kata Jacob, teman saya. Si papa, saudara, tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah pujian penyembahan, di belakang, krut-bruk gitu, saudara. Kenapa? Rebah, saudara. Sejak itu, dia berkata, "Iya, Kristus adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia." Jangan main-main sama Allah, saudara. Dia tidak bisa dipermainkan, tapi Dia ada untuk kita semua. Yang kedua, saudara, mengapa penerimaan Kristus adalah sejati dan real? Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah imam. Kita harus tahu bahwa Dia berkuasa untuk menerima kita, memulihkan kita. Tapi yang kedua, Kristus selain Dia Tuhan dan Allah, tapi Kristus juga mau mengalami dan mengerti kelemahan kita. Sekarang kita mengerti bahwa Kristus adalah gambaran yang jelas. Seperti apa Kristus? Sekarang kita akan membahas bahwa walaupun Dia adalah imam agung, Dia juga mengalami dan mengerti kita. Dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Apa, saudara? Ia telah hanya tidak, bahwa Dia adalah Tuhan yang mau turut dalam kelemahan-kelemahan kita, saudara. Sebaliknya, Ia sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya punya slide-nya, saudara. Tapi pada intinya, saya nggak akan bahas panjang-panjang. Pada intinya, Dia Allah yang tidak bisa berbuat dosa sebenarnya. Tapi suffering, penderitaan, godaan dosa, penderitaan dosa, akibat dosa yang orang lain buat kepada dirinya adalah real.
dia disakiti, dia ditelanjangi, saudara, itu real. Semoga saudara paham di tempat ini. Kita lanjut saudara. Walaupun Kristus adalah Allah yang berkuasa, imam besar dan mulia, tapi dia mau turun ke dunia untuk menjadi manusia, sehingga dia mengerti dan turut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Sekali lagi, turut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Ini yang harus kita sadar, saudara. Kenapa ini penting? Contoh Pastor Aldi ngomong ke saya, "Pastor, saya kelilit utang online nih, gitu. Apa namanya, pinjol nih." Lalu saya jawab, "Berdoa aja, Pastor, pasti selesai." Tapi saya nggak terikat pinjol, maka dia akan berkata, Pastor Aldi, dia mah enak ngomong doang, dia mah enak ngomong aja, tapi dia tidak merasakan bagaimana terjelit pinjol, bagaimana saudara-saudara terdekat saya ditelepon, nggak merasakan. Suatu saat saya marah sama istri saya, saudara, karena saya itu kalau kena hujan saya nggak sakit kepala, kalau gerimisnya agak deres, saya nggak sakit kepala, saya itu akan langsung sakit kepala, apalagi rambut saya habis pada saat rintiknya kecil-kecil, saudara. Nggak tahu kenapa, apakah sugesti, tiba-tiba nggak enak badan. Lalu dia bilang, saya bilang kepada istri saya, badanku nggak enak ya, habis kena gerimis kecil-kecil tadi. Lalu istri saya bilang, gitu aja, sakit kena gerimis, lemah. Saya marah, saudara. Kamu nggak pernah tahu ya, gimana rasanya kena gerimis dikit. Kamu kalau makan kacang batuk, saya bilang gitu. Alergi kacang istri saya. Kenapa, saudara? Karena merasa tidak pernah merasakan. Saudara, Kristus merasakan apa yang saudara alami pada hari ini. Katakan amin, saudara. Kristus mengalaminya, turut merasakan. Ini harus kita sadar. Tapi ini, saudara, yang sering kali kita kesampingkan, saudara. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa menerima kita? Karena ini. Karena melalui kelahiran, kematiannya, yaitu salibnya, dan melalui kebangkitannya, menghasilkan Kristus mengerti penderitaan, turut serta dalam penderitaan itu adalah nyata, saudara. Bahwa pada saat ayat itu dikatakan Kristus mengerti penderitaan dan turut serta dalam penderitaan, itu nyata. Kenapa? Karena ada kelahiran Kristus, ada kematian Kristus, ada kebangkitan Kristus. Sekarang saya mau nanya, pernah nanya nggak, kenapa Tuhan nggak langsung turun mati ke dunia? Kenapa Tuhan nggak turun aja disiksa mati? Kenapa, saudara? Kenapa harus lahir? Karena, saudara, melalui kelahirannya dia menggenapi bahwa dia turut merasakan apa yang manusia rasakan, tetapi dia menjalaninya dengan sempurna, sehingga kehidupan semakin disempurnakan seperti Yesus itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Kenapa harus mati? Karena upah dosa adalah maut, dia menggantikan kita. Kenapa harus bangkit? Di 1 Korintus berkata, kalau nggak bangkit maka kita nggak menang dan sia-sia iman kita, saudara. Ada 3 elemen ini. Maka kita harus sadar bahwa Kristus ada untuk saya, karena dia lahir, mati, dan bangkit untuk kita semua. Kristus mengerti dan turut merasakan penderitaan dan kelemahan kita. Seperti tadi, dia dipermalukan, dilecehkan, ditolak, dibuang, tidak diakui, ditelanjangi, saudara, diperlakukan tidak adil, direndahkan. Kristus mengalami ini semua agar kita dapat, Kristus mengalami ini semua agar kita dapat dipulihkan dan diterima, saudara.
Saya rasa kita semua di tempat ini pernah mengalami hari ini. Saudara, dia mengerti saat kita dihina. Dia mengerti saat kita dilecehkan. Dia mengerti, dia mendengar. Kita direndahkan orang terdekat pun dia mengerti kita. Kita semua mengalami ini semua. Tetapi ada kabar baik bahwa Kristus juga mengalaminya, walaupun dia adalah Allah kita. Dia disalib dan turut mengalaminya, saudara. Pada dasarnya kita adalah orang yang lemah. Suatu saat, saudara, ada ibu-ibu yang dengan sombongnya, ibu ini sombong kenapa? Karena dia merasa cantik, saudara. Dia kalau duduk itu, saudara, kalau masuk dari gereja, dia merasa paling cantik di gereja. Dia berjalan lembut, belum sanggulnya tinggi begitu ya. Dia duduk, dia merasa cantik, saudara. Suatu saat dia datang kepada seorang gembala, "Pak Pendeta, adakah yang salah dengan saya? Kalau saya lihat ke cermin itu, kenapa saya terlihat cantik sekali, Pak Pendeta? Kalau saya ada di gereja itu saya merasa saya tuh muda dan cantik, Pak Pendeta. Ada yang salah dari hidup saya kah, Pak Pendeta?" Lalu Pak Pendeta berkata, "Tidak ada yang salah. Yang salah adalah pikiran Anda." Saudara, seringkali kita berpikir seperti itu. Saya lebih dari orang lain, lebih kaya, lebih layak, lebih pintar. Jika kita merendahkan orang lain. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak mampu dan kita memiliki kelemahan, saudara. Pada saat kita merasa bahwa kita hebat, kita lebih, maka kita tidak bisa atau tidak sanggup menerima yang namanya penerimaan dari Allah. Mungkin pada saat kita butuh Allah baru kita datang, saudara. Ada seorang hamba Tuhan bernama Dietrich Bonhoeffer. Nah, dia ini adalah seorang pendeta dari Jerman, saudara. Pada saat pemerintahan Nazi, dia ditangkap, saudara. Tapi sebelum digantung, jadi dia digantung, saudara, dihukum mati. Dia ditelanjangi, saudara. Dia dilecehkan. Dia dipukul, saudara. Saat menghadapi kematian, tetapi ini, saudara, pada saat menghadapi hukuman, wajahnya damai. Kenapa? Karena dia berkata, "Penyelamat saya mengerti dan mengalami apa yang saya rasakan. Penerimaan itu ada untuk saya, bahwa penyelamat saya mengerti dan mengalaminya." Oleh sebab itu, pada saat firman Tuhan disampaikan, saya berdoa kasih Kristus, Injil Kristus mengkalibrasi hidup kita semua, sehingga kita sadar bahwa Kristus adalah imam besar, Allah kita yang kudus. Kristus mengalami dan mengerti kelemahan kita. Dan yang berikutnya, selain dia mengerti dan mengalami kelemahan kita, ada berita baik pada hari ini. Kristus undang kita mendekat ke tahta anugerahnya, saudara. Ya, Kristus Allah kita. Dia maha mulia. Makanya kita berkata bahwa kalau Kristus menerima kita, itu adalah true, sejati. Selain dia menerima kita, tapi dia juga merasakan dan mengalami kelemahan kita. Tapi nggak sampai di situ, Kristus undang kita mendekat ke tahta anugerahnya. Apa itu artinya? Dalam Ibrani, saudara, dikatakan, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Baca, saudara, marilah kita dengan penuh keberanian, apa, saudara, menghampiri tahta karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ada sebuah undangan, saudara, yang hanya dapat terjadi jika Kristus berkorban untuk hidup kita. Ada orang bertanya, kok di gereja ini Kristus terus sih? Ada seorang teologian berkata, John Stott berkata begini, sebuah khotbah
Sebuah khotbah tidak didefinisikan sebuah khotbah kalau khotbah itu tidak membahas tentang Kristus. Jadi kalau ada khotbah tidak membahas Kristus atau salib Kristus, anggap aja motivasi, saudara. Sebuah khotbah. Makanya Tuhan mengundang kita untuk datang ke tahta Kristus, saudara. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan tahta kasih karunia Kristus itu apa, saudara. Tapi zaman perjanjian lama dulu ada tahta pendamaian gitu, tabut, yang mana pada beberapa imam akan masuk untuk memercikan darah korban. Nah, dalam perjanjian baru darah korbannya Kristus gitu ya. Bahwa dia yang memenuhi itu sehingga kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya. Dulu hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali ke hadirat Allah. Sekarang siapapun yang percaya bisa datang kapan saja ke hadirat Allah dengan keyakinan. Karena Kristus Sang Imam Agung membuka jalan. Pada saat pilkada, bukan tahun lalu, saudara. Pada saat COVID 2020-an, saudara. 2020, ya betul, 2020. Saya diajak ketemuan sama Pak Eri Cahyadi dengan teman-teman hamba Tuhan. Saudara tahu, mau ketemu Pak Eri Cahyadi, kita di set tempatnya di mana, pakai baju apa, protokolnya bagaimana, duduknya bagaimana. Nanti pada saat Pak Eri masuk, berdiri semua dan lain-lain. Tapi pada hari ini, karena pengorbanan Kristus, kita bisa datang kepada Kristus, ke tahta agung, ke tahta anugerahnya, untuk kita berkata, Kristus Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong hidupku. Dikatakan supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat apa, saudara? Pertolongannya. Hari ini, saudara, mengapa penerimaan Kristus adalah sejati dan real? Karena Kristus adalah Allah, Kristus adalah Imam Agung. Yang kedua, karena Kristus mengalami dan mengerti kelemahan kita. Dan yang ketiga, Kristus undang kita mendekat kepada tahta anugerahnya. Saya minta waktu 5 menit, saudara. Suatu saat, ada seorang ibu yang ditinggal suaminya untuk pergi dengan wanita lain, saudara. Dulu pendoa di tempat saya. Dia cerita, sekarang suaminya di mana? Ada di rumah, pastor. Dia mulai cerita, saya ditinggal sama suami saya bertahun-tahun. Terus bahkan anak saya minta, waktu itu anaknya udah SMP SMA, anak saya minta, Mama kenapa nggak cerai aja sama papa? Mama kan punya uang, Mama kan bisa kerja. Mama, Tuhan kan sayang sama Mama, pendoa, saudara. Kenapa Mama tidak cerai saja? Lalu si Mama ini berkata, bukan karena perlakuan papamu, Mama, atau bukan karena Mama cinta papamu, Mama nggak mau cerai sampai sekarang. Itu setelah bertahun-tahun, saudara. Akhirnya anaknya nggak tahan. Kenapa Mama nggak cerai aja? Dikatakan karena janji Mama di hadapan Tuhan. Karena janji Mama di hadapan Tuhan untuk setia kepada papamu. Baik suka dan duka, baik miskin kaya, baik sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan Mama dan Papa. Janji kepada Tuhan itu lebih mulia daripada keinginan dan nafsu duniawi. Dia bahasa gini, keinginan dan keegoisan saya untuk memuaskan keinginan hati saya. Tapi janji di altar itu, diajarin sama keadaan anak-anaknya, tapi janji di altar itu lebih mulia dan berharga daripada keinginan hati saya.
Suatu hari si suami pulang, saudara. Dan suaminya dalam keadaan stroke. Dan dirawat, saudara. Ditanya lagi, orang anaknya nggak terima. Lalu si mama berkata lagi, baik sehat maupun sakit. Saudara, saya ingin mendaratkan firman Tuhan hari ini, saudara. Apapun keadaannya, ibu ini diterima dan dikasihi. Begitu juga siapa? Suaminya diterima dan dikasihi Kristus. Ada pertobatan di situ. Dan keinginan hati ini, saudara, harus ditaruh lebih rendah dan menaruh Kristus dan salibnya di atas segalanya, sehingga apa? Kita bisa menjalani kehidupan dengan sejahtera. Kita diterima bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dalam cerita itu, kita merasa pasti si ibu dikasihi Tuhan. Pasti si ibu diterima oleh Tuhan. Saudara, pada saat sang suami itu kembali kepada si ibu, Kristus mau menerima. Kristus mau mengasihi dia. Kenapa? Karena bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Saya ajak untuk kita berdiri, saudara. Kita akan bacakan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya nggak tahu terlalu kecilkah ini. Kalau terlalu kecil saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, lalu kita tutup dalam doa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa baca dalam hati. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kekesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia maut maupun hidup, maupun malaikat, maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan kami dapat belajar bahwa kasih penerimaan Kristus adalah real. Dan kami tahu Tuhan bahwa itu nyata karena Kristus adalah Tuhan. Itu nyata karena Kristus telah menerima dan merasakan apa yang kami rasakan. Dan itu nyata karena Engkau memanggil kami kepada tahta anugerah-Mu. Menteraikan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, silakan duduk saudara.